Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsahan Dasiri Ngoringo, NIM 2240500044, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengukuran risiko, yang dimana mata kuliah manajemen risiko. Baiklah, pengertian pengukuran risiko, di mana pengukuran risiko adalah proses untuk menilai seberapa besar potensi kerugian atau dampak negatif yang dapat terjadi akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Tujuan dari manajemen risiko ini adalah agar organisasi, perusahaan, atau individu dapat mengendalikan atau meminimalkan risiko tersebut, di mana dalam penelitian maupun praktik manajemen risiko ada dua pendekatan utama untuk mengukur risiko, yang dimana yang pertama pengukuran risiko kualitatif dan pengukuran risiko kuantitatif, di mana pengukuran risiko kualitatif adalah metode kualitatif menilai risiko berdasarkan pendapat, persepsi, dan penilaian subjektif dari para ahli atau pihak yang berpengalaman. Dalam pendekatan ini, tidak menggunakan angka atau data statistik, tetapi menggunakan deskripsi atau kategori risiko, di mana ada juga tujuan pengukuran risiko kualitatif, di mana untuk memahami jenis, sumber, dan tingkat risiko secara umum sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam. Ada juga ciri-ciri yang dimiliki pengukuran risiko kualitatif ini bersifat subjektif dan deskriptif, di mana menggunakan kategori seperti rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi, cocok untuk risiko yang sulit diukur secara numerik, seperti risiko reputasi, sosial, atau etika. Dan juga terdapat contoh metode kualitatif ini. Yang pertama itu seperti wawancara ahli atau express judgment, di mana meminta pendapat dari orang yang berpengalaman tentang tingkat risiko. Yang kedua, focus group discussion, di mana atau FGD, di mana diskusi kelompok untuk menentukan kategori risiko. Yang ketiga, risk matrix atau matriks risiko, yang dimana ciri-ciri ini menggabungkan tingkat kemungkinan, probabilitas, dan dampak konsekuensi dalam tabel sederhana. Contoh penerapannya seperti dalam penelitian tentang risiko ini seperti terdapat di operasional BMT, atau peneliti mewawancarai pengalaman BMT atau pengelolaan BMT untuk menilai risiko tinggi terjadi jika ada kesalahan pencatatan transaksi di BMT ini. Biasanya kan menyebabkan kerugian besar. Dan ada juga kelebihan dan kelemahan yang dimiliki dari kualitatif ini, yang dimana yang pertama kelebihannya mudah dilakukan dan hemat biaya, cocok untuk risiko yang sulit diukur dengan angka, sedangkan kelemahan yang dimilikinya bersifat subjektif dan tidak memberikan nilai numerik risiko atau sulit dibandingkan antar proyek atau periode. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan pengukuran risiko kuantitatif, di mana pengukuran risiko kuantitatif ini metode kuantitatif menggunakan angka, data, dan perhitungan statistik atau matematis untuk mengukur besarnya risiko. Tujuan yang ada dalam pengukuran risiko kuantitatif ini adalah agar hasil pengukuran lebih objektif dan terukur, di mana ciri-ciri yang menggunakannya adalah data historis atau empiris, dan hasilnya berupa nilai numerik, misalnya seperti persentase, nilai kerugian, atau probabilitas. Dan ini
pengukuran risiko kuantitatif ini cocok untuk risiko yang dapat diukur, seperti risiko keuangan, pasar, atau kredit. Contoh dari metode kuantitatif ini seperti value at risk atau VAR, yang dimana menggunakan potensi kerugian maksimum dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti ada 5% kemungkinan kerugian sebesar 10 juta dalam seminggu. Yang kedua, standard deviation atau standar deviasi, yang dimana pengukuran ini seberapa besar penyimpangan hasil aktual dari nilai rata-rata. Jika semakin besar deviasi, semakin tinggi risikonya juga. Dan yang ketiga, sensitivity analysis, yang dimana menganalisis bagaimana perubahan suatu variabel, misalnya contohnya harga atau suku bunga yang memengaruhi hasil keuangannya. Yang keempat, expected loss atau kerugian yang diharapkan, di mana dari expected loss ini kerugian yang diharapkan dihitung dari expected loss atau probabilitas kali besarnya dampak. Contoh yang diterapkan dalam penelitian kuantitatif ini seperti dalam penelitian risiko pembiayaan murabahah di BPRS. Penelitian ini menggunakan data nasabah 3 tahun terakhir dan menghitung persentasenya pembiayaan bermasalah atau NPF sebesar 7%. Adapun juga kelebihan dan kelemahan di risiko kuantitatif ini, yang dimana kelemahannya dari pengukuran risiko kuantitatif, kelebihan memberikan hasil numerik yang jelas dan dapat dibandingkan atau diuji secara ilmiah. Sedangkan kelemahan yang dimilikinya seperti membutuhkan data yang akurat dan jelas. Jika tidak mendapatkan data yang akurat, maka sulit untuk dijelaskan dan rumit dan memerlukan kemampuan analisis statistik dan implementasi yang lebih tinggi. Setelah saya akan menjelaskan perbandingan metode pengukuran risiko kualitatif dan kuantitatif, di mana risiko dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yaitu di mana kedua metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menilai dan memahami risiko agar dapat dikelola dengan baik. Tetapi cara dan hasilnya berbeda secara mendasar. Pertama, perbedaan berdasarkan pendekatan dan tujuannya, di mana metode kualitatif ini berfokus pada pemahaman dan interpretasi terhadap risiko, di mana penelitian mencoba menggali persepsi, pendapatan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas yang mendukung risiko. Sedangkan tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis risiko, penyebabnya, serta bagaimana risiko tersebut dipersepsikan oleh individu atau organisasi. Sementara itu, metode kuantitatif ini lebih bertujuan untuk mengukur risiko secara objektif menggunakan data numerik dan analisis statistik. Dari pendekatan ini digunakan ketika peneliti ingin mengetahui tingkat risiko dalam angka seperti presentasi kemungkinan terjadinya kerugian atau nilai kerugian yang mungkin dialami oleh pendekatan ini. Perbedaan berdasarkan jenis data. Yang kedua, perbedaan berdasarkan jenis data dalam penelitian kualitatif, di mana data yang digunakan bersifat numerik seperti lebih ke wawancara, observasi, atau catatan lapangan. Data ini menggambarkan cerita atau pengalaman nyata dari seseorang
atau responden tentang bagaimana risiko yang terjadi atau munculnya dan dikelola. Sedangkan dalam kuantitatif ini lebih ke data, di mana data ini yang digunakan adalah angka dan statistik, seperti laporan keuangan, nilai kerugian, atau probabilitasnya. Dan data numerik ini kemudian dihitung dan dianalisis lebih menggunakan rumus atau software statistik untuk mengetahui besar kecilnya risiko. Dan yang ketiga, perbedaan dari segi hasil analisis, di mana metode kualitatif ini lebih menghasilkan penilaian deskriptifnya, dan misalnya seperti risiko yang dikategorikan sebagai tinggi, sedang, atau yang rendah yang sudah dijelaskan tadi. Dan hasil ini bersifat naratif atau interpretatif dan tidak dalam bentuk angka, namun memberikan pemahamannya yang mendalam tentang konteks dan penyebab risiko. Sedangkan di metode kuantitatif ini lebih berfokus pada contohnya memberikan hasil dalam bentuk angka yang terukur. Contohnya kan seperti risiko. Bagaimana risiko kerugian itu contohnya 5%, atau probabilitasnya gagal bayar 0,1, dan hasilnya bersifat objektif dan bisa dibandingkan antar waktu atau antar perusahaan. Nah, yang keempat, perbedaan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif biasanya digunakan pada tahap awal identifikasi seperti risiko, yaitu ketika penelitian ini ingin mengetahui jenis risiko apa yang paling penting untuk diperhatikan. Sedangkan di kuantitatif ini, metode kuantitatif ini lebih digunakan seperti pada tahap pengukurannya dan evaluasi, yaitu seperti setelah risiko teridentifikasi dan penelitian ini ingin menghitung besar dampaknya atau enggak. Contohnya, mungkin dampaknya besar secara pasti. Ya, mungkin sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Ibu dosen. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.